memberikan nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara MMS ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Fahri. Kepada Fahri, terhadap A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu alan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa qasafal qamar wa jumi'as samsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira la tuharrik bihi lisanaka lina'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alaina bayana kalla bal tuhibbul ajila wa tazarunal akhirah wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah wa wujuhun yawma idzin basirah tazunna ayyaf'ala biha fakirah kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahul firaq wal taqfatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzil masaq fala saddaqa wala shalla walakin kazzaba wa tawalla summa dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula ayahsabul insanu ayyutraka suda alam yakunut fatam min manin yumna summa kana alaqata faqalaqa fasawwa faja'ala minhu zawjaini dzikran wal unsa alaysa zalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang kedua yang akan dibacakan oleh Geska kepada Geska.
kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba fala allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluhum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha safidan juruda am hasibta anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata haulai qaumun ittakhadhu min dunihi alihat laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba Jazakumullah khairan katsiran kepada mereka yang telah membacakan ayat. Acara selanjutnya ada materi dari Daki yang akan disampaikan oleh Rehan kepada Rehan Tamadul. Alhamdulillah ala ni'amihi khairoh wa batina qadimah wa hadisah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Barang siapa yang tidak menyibukkan dirinya dalam kebaikan, niscaya Allah akan menyibukkan dirinya dari keburukan. Tema yang saya akan jelaskan kali ini adalah meningkatkan kualitas seorang muslim. Meningkatkan kualitas seorang muslim ini karena banyak generasi muda Islam yang melebihi batasnya, seperti mabuk-mabukan, rokok, dan lain-lain. Oleh karena itu saya akan memberitahukan tapi bukan mengajarkan. Anak muda sekarang tidak peduli akan azab Allah, sampai meninggalkan sholat, membantah orang tuanya, dan menghambat-hambatkan uang untuk hal yang tidak penting. Pendidikan anak muda zaman sekarang itu sangat kacau. Saat mereka sekolah, mereka suka tidur di kelas, mengobrol. Saat guru mereka menjelaskan, yang lebih parah lagi, mereka itu ada yang bolos. Beda jauh dengan anak muda di zaman Rasulullah SAW. Pemuda di zaman itu sangat rajin untuk belajar,
Sampai-sampai pemuda di zaman itu bolak-balik untuk mencari ilmu. Kalau di zaman milenial sekarang itu tinggal membuka HP untuk mencari hadis-hadis atau yang lainnya. Gaya hidup pemuda zaman sekarang itu sangat atau hampir mendekat meniru kaum kafir dalam segi berpenampilan atau kekayaan. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Orang siapa yang menyerupai satu kaum maka ia akan jadi golongan mereka. Yang contohnya adalah dalam segi penampilan, kalau perempuan tidak memakai kerudung, baju ketat, rambut diwarnain. Kalau dari laki-laki mensebit alis atau gaya-gaya rambut yang dibuat oleh orang kafir. Dalam segi perayaan, itu seperti ulang tahun atau merayakan tahun baru. Ulang tahun dan merayakan tahun baru itu kafir yang membuatnya. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan umatnya untuk merayakan hal-hal yang dibuat oleh kaum kafir. Nah, itu yang menurunkan kualitas seorang muslim yang sekarang agar kita dapat seperti muslim yang ada di zaman Rasulullah SAW, yaitu muslim yang berkualitas. Kita itu harus bisa menjadi muslim yang berkualitas, harus mencontoh kepada Nabi SAW seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsir." Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan yakin akan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ayat di atas adalah memang pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik bagi kita yang harus dicontoh oleh umatnya. Aisyah berkata, sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran, dan cara untuk meniru akhlak Nabi adalah dengan cara bersikap jujur agar kita dipercaya oleh orang lain. Sabar dalam menerima ejekan dari seseorang yang membenci kita, dan kita harus senantiasa bersabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi yang ditimpakan kesedihan karena meninggalnya orang yang Nabi sayang. Seperti apa yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
Ayat itu menjelaskan agar kita senantiasa untuk bersabar, dan cara kita untuk senantiasa bersabar adalah dengan sholat dan membaca Al-Quran. Nabi telah bersabda, min husni islami al-mar'i tarkuhu malayakni bihi, yang artinya kelengkapan dan kesempurnaan keislaman seseorang adalah dengan sikapnya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Saat zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Muslim di saat itu sangat menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang menimbulkan dosa kecil maupun dosa besar. Asabatuhum mauqifan, yang paling kokoh sikapnya itu adalah Bilal. Kenapa Bilal? Karena Bilal diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disiksa oleh tuannya, itu dengan cara tubuhnya ditimpakan batu yang besar. Dan dibandingkan di gurun pasir yang amat panas. Tetapi ada seorang sahabat yang menolong Bilal dengan cara membelinya. Nah, kita itu harus seperti Bilal, kokoh dalam sikapnya atau pendiriannya. Yang kedua, tarhabuhum sad'un, yang paling lapang dadanya. Yang paling lapang dadanya itu seperti Ammar bin Yasir. Kenapa Ammar bin Yasir? Karena keluarga Ammar bin Yasir itu disiksa oleh kaum kafir karena memasuki agama Islam. Dan keluarga Ammar bin Yasir itu dipaksa oleh orang-orang kafir untuk menyembah tuhan mereka. Tetapi ayah dan ibu Ammar bin Yasir dan Ammar menolak. Ibu Ammar bin Yasir dibunuh dan ayahnya juga dibunuh. Tetapi Ammar bin Yasir berkata, saya beriman kepada tuhan-tuhan mereka dan saya percaya kepada tuhan-tuhanmu. Dan sesungguhnya Muhammad itu orang gila. Di sini Ammar bin Yasir itu berbohong kepada orang kafir agar terlepas dari siksaan. Dan orang yang pertama kali mati syahid adalah ibu Ammar bin Yasir yang bernama Sumayyah kalau tidak salah, dan ayahnya Yasir. Di sini kita diajarkan untuk bersikap sabar dan kokoh dalam pendirian, seperti apa yang saya jelaskan tadi di surat Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Penutupannya adalah, jadilah kalian orang-orang yang paling lapang dadanya seperti Ammar bin Yasir. Sekian
sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang menyinggung. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan katsiran kepada rekan. Semoga apa yang disampaikan oleh rekan bermanfaat untuk kita. Selanjutnya ada materi yang kedua dari LG yang akan disampaikan oleh Nabi kepada Nabi Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan ampunannya sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk berbagi ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan khutbah tentang berani tidak disukai. Seperti yang kalian ketahui bahwa orang menyukai belum tentu ia senang dan tidak mustahil. Ada juga yang tidak senang. Maka kita sebagai orang yang beriman, kita harus tetap istiqomah dalam menjalani ujian yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Qulil haqqu walau kana murran." Sampaikanlah hak walaupun yang terasa pahit. Al-Hadis. Dan tolonglah Allah, maka Allah akan menolongmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ikhlas kepada Nabi. Semoga apa yang disampaikan Nabi bermanfaat bagi kita. Selanjutnya ada materi dari buku yang akan disampaikan oleh Kansa kepada Kansa.
tempat yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur tak lupa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa terus menjalankan tali silaturahmi melalui acara Fitness tahun ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenali diri sebagai santri. Yang mana kita ketahui, saya dan teman-teman semua yang ada di sini adalah seorang santri PTI dalam perspektif. Dan seorang santri itu harus menunjukkan perilaku yang terpuji. Banyak sekali perilaku terpuji yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh adalah menutup aurat, menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan, menaati peraturan sekolah, dan lain sebagainya. Dan di sini saya lebih spesifik akan menjelaskan tentang kenali diri sebagai santri